Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Fresh sekali. Habis sholat taraweh. Iya. Kegiatan gimana Pak selama Ramadan dan juga Corona? Alhamdulillah lancar, bisa nengok mahasiswa dari Thailand sama Somalia yang tadi tidak pulang, ikut menjemput dan sekaligus menengok pekerja migran kita yang baru tiba dari Malaysia. Oh luar biasa. Jadi tetap beraktivitas ya Pak. Iyalah. Oke. Pak, ini siaran radio RDI bersama Pak Ganjar akan juga disiarkan oleh Radio RDI Semarang. Oke. Kemudian ada Suara Widuri FM Pemalang, Radio Pesona Wonosobo. Kemudian ada teman-teman dari Abirawa Top Batang FM dari Batang. Ada Radio Suara Kendal FM. Kemudian ada OVA Radio Temanggung. Dan juga disaksikan oleh teman-teman Instagram semuanya mungkin sekarang sudah ratusan ya yang sudah live. Jadi kita mulai Pak ya. Oke, silakan. Saya Tommy Hernawan, Program Director sekaligus penyiar dari Radio RDI yang akan memandu obrolan eksis. Kita ngobrol tentang tema Orai Mudik curhat ke Pak Ganjar ya. Karena teman-teman yang lagi follow Instagram RDI 971 memang kebanyakan dari perantau. Pendengar Radio RDI itu kebanyakan perantau Pak Ganjar. Bahkan saya sendiri sebenarnya dari Sukoharjo. Ya, Solo coret. Saya asli Sukoharjo. Solo coret Pak, Solo pinggiran. Asli Sukoharjo, kemudian 2016 merantau ke Jakarta ya. Alhamdulillah cari peruntungan ya Pak ya. Betul apa toh? Amin. Sehat, yang penting sehat. Yang penting sehat. Ini kesempatan yang langka buat saya dan juga teman-teman Radio RDI bisa ngobrol sama Pak Ganjar. Senang banget, terutama dalam suasana Ramadan. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Pak Ganjar dan juga teman-teman yang ada di Jawa Tengah, yang di daerah-daerah lain, sampai di hari ke-26. Full Pak, lancar Pak, Primon? Insya Allah lancar. Lancar. Untuk Lebaran, rencana mau kemana ini Pak? Lebaran di mana Pak Ganjar? Saya rencana kayak radio. Ya. Lebaran di udara. Leres Pak. Jadi kita mau buat Lebaran digital. Sehingga nanti pada saat Lebaran saya akan on air kan semuanya, seluruh medsos saya. Terus kemudian saya mau ajak televisi. Tadi ada beberapa televisi sudah setuju, sehingga nanti yang tidak mudik, yang dari Sukoharjo bisa ikut siaran, masuk TV. Terus kemudian sapa-sapa warga sana di Grogol, Solo Baru gitu. Betul. Wah, kangen banget Pak sama Bekonang ya Pak. Iya. Kangen gua kampungnya atau bukan jiunya bukan. Wah, lagi puasa Pak ini Pak. Ya, alhamdulillah dari Sukoharjo itu mama saya udah ngirimin keripik ceker Pak. Oh, enak sekali itu. Keripik ceker, keripik pisang. Jadi yang dari Dingin, Bulu, Sukoharjo itu udah nyampe ke sini. Jadi alhamdulillah bisa tombak kangen gitu kan. Ya. Anda paham nggak kenapa namanya itu kirim keripik ceker? Karena ya saya nggak bisa pulang Pak. Kemarin saya tuh udah beli tiket sebenarnya buat anak istri. Jadi harusnya Anda tahu nggak maksudnya mamanya itu kirim keripik ceker gitu kira-kira apa? Obat rindu Pak. Bukan. Apa Pak? Itu doa dari orang tua agar lebih pintar ceker golek duit yang Jakarta. Oh, gitu. Sangat filosofis. Leres. Betul Pak, ngeker-ngeker duit harus kuat Pak ya. Seperti ayam kan ya, kakinya kuat tapi enak gitu. Leres Pak. Itu ciri khas Sukoharjo Pak, keripik ceker udah terkenal di mana-mana. Iya. Gih. Alhamdulillah saya rencana mudik, saya secara pribadi ya sama keluarga kan, anak istri pengen saya bawa, harusnya 20 Mei besok tuh saya pulang.
Cuman ya karena kondisi kayak gini ya, saya realistis toh Pak, nggak mungkin bawa virus ke Sukoharjo toh. Ini juga mungkin bisa jadi jadi pesan ya Pak buat teman-teman yang lagi live ini, harus sabar ya. Kondisinya kayak gini nggak bisa mudik, nggak ada masalah Pak ya. Iya, sebenarnya tidak hanya sekedar nilai kesabaran ya. Pas Ramadan kita bicara kesabaran itu sudah melekat di kita ya. Bagaimana makna Ramadan itu kita juga bersabar. Tapi sebenarnya ada nilai kebangsaan ini, ada nilai merah putihnya ini. Jadi orang yang tidak pulang itu sebenarnya sedang bela negara. Dia seorang patriot gitu loh. Karena dia mengorbankan. Tidak hanya sekedar tidak pulang, tapi dia menunda rasa rindu, terus kemudian berkorban, dia harus survive di perantauan, ya kan, yang kadang-kadang itu sakit sekali, itu sangat tidak mudah, tapi dia lakukan. Itu sebuah pengorbanan. Jadi saya hormat. Matur nuwun Pak. Memang ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk tidak pulang, untuk mencegah yang namanya penularan virus COVID-19, karena ini memang sudah mendunia virus ini, hampir 200 negara mengalami, nggak cuma Indonesia aja. Bahkan di Indonesia sekarang ini sudah lebih dari 18.000 Pak. Di Jawa Tengah sendiri lebih dari 1.000 lebih ya kasus COVID-19 yang positif. Untuk hariannya, ini Pak Ganjar aktif nggak ini ngecek nih, wah saiki ono piro nih, sekarang berapa gitu kan, atau mungkin ada strategi khusus nggak untuk penanganan COVID-19 terutama di Jawa Tengah? Kalau kita melihat data Mas ya, kawan-kawan dari kabupaten kota itu menginput secara otomatis. Karena kita punya satu website ya, namanya corona.jatengprof.go.id. Terus kemudian dari sana orang bisa melihat perkembangannya setiap hari. Di bawahnya sudah saya buatkan grafik-grafiknya, sehingga semua akan bisa melihat perkembangannya. Termasuk bagaimana lebih banyak yang bisa sembuh. Artinya kita sebenarnya bisa optimis terus gitu ya, untuk kemudian kita bisa ngerti bahwa dengan kita imun, dengan kita selalu bersemangat, bahagia, olahraga, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya, itu sebenarnya bisa kita melawan si COVID ini begitu. Nah, cuman problemnya menjelang Idul Fitri ini kan banyak yang mudik. Nggak usah mudik, nekat. Sudah di checkpoint suruh balik, ngeyel. Kemudian lewat jalan tikusnya dicegat lewat jalan ulo, jalan ulo cegat lewat jalan jangkrik gitu kan, dan tetap aja orang kreatif itu. Nah, akhirnya ketangkep bupati, ketangkep kades, akhirnya ya harus masuk karantina gitu. Sebenarnya itu tadi isolasi mandiri. Ya, ada yang mandiri, ada yang kolektif bareng-bareng yang disediakan oleh pemerintah. Maka tadi itu bagus banget Mas. Sebenarnya tidak hanya sekedar kita mau ketemu kok, tapi kita menghambat si virus ini dikirim ke orang tua, jangan sampai. Kan kalau kita dari zona merah kita datang, kita tidak pernah tahu ya, karena kita OTG begitu ya, dan ternyata kita menjadi transporternya untuk si virus, ya jangan sampai. Benar. Jangan sampai kita nekat, tapi malah membawa virus ke keluarga yang ada di rumah. Itu berbahaya sekali. Nah, ini kan banyak sekali pertanyaan ya Pak Ganjar ya. Ini ada Sobat RDI tadi yang nanya dari Imam, orang Jawa Tengah. Dia udah nanya di Instagram kita, aslinya dari Kebumen. Dia tuh pengen mudik naik motor. Apakah disuruh balik lagi Pak? Oh iya. Pertama pemotor ya Pak? Sama, tetap harus balik lagi. Kalau tidak mengikuti ketentuan yang ada 7 poin yang ada di surat edaran ketua gugus tugas itu nggak boleh. Anda naik motor, Anda mau apa mudik ya? Kalau Anda nggak bisa nahan, Anda ternyata membawa virus ke sana, bagaimana juga? Orang dicintai malah Anda kasih virus. Ya kan? Itu yang mesti kita tahan. Jadi memang menahan itu berkorban, menahan itu patriotis begitu. Iya. Berarti ini esensi Ramadan juga bisa kita ambil hikmahnya ya, dengan kita menahan diri, sabar, nggak ketemu dulu, kangennya dilampiaskan lewat digital gitu ya Pak ya.
Lo iya makanya bisa lebaran digital, kita bisa IG live seperti ini, bisa handphone V-call ya. Sekarang kan udah banyak. Sekarang kita bisa real time melihat wajahnya, melihat kesehatannya, melihat senyumnya begitu ya. Atau mungkin lihat air mata bahagianya. Jadi kan tetap semua bisa dilakukan kan. Iya, betul sekali. Aduh, jadi kangen rumah saya Pak kalau lihat orang tua tuh juga kalau video call kadang berbes milih. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih iya. Kalau jenengan ya orang berbes milih no. Kalau jenengan Sukoharjo milih. Sukoharjo milih. Kalau Semar, iya. Kalau pulangnya kan ke Sukoharjo tidak ke Brebes kan? Oke. Oh iya betul Pak. Berarti Sukoharjo milih. Kalau Semarang masih milih nggak Pak? Kali ini masih banjir nggak Pak? Banjir, Semarang kan banjir air mata. Takdir. Jadi ada judul lagunya Semarang kali ini banjir. Itu kan sebenarnya menunjukkan kondisi geografisnya di mana terjadi penurunan muka bumi dan datarannya memang lebih rendah. Jadi ceritanya Semarang kali ini banjir. Tapi mudah-mudahan tidak banjir. Tapi benar, Jok Semelang rasa dipikir ya toh Pak. Ya dipikir, seneni wong tapi dipikir. Kemarin saya di Kaligawe saja, di Sayung saja, saya nyetop kendaraan, bukan nyetop sih, mendorong agar kendaraannya bisa lancar. Itu aja ada yang marah. Oh iya benar, ditanyain mau ambil alih pekerjaan ini Pak. Iya, tapi yang ngomong teman saya jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Mas Fadlizon nonton, mudah-mudahan Mas Fadlizon nonton. Iya, karena memang kalau saya melihat aktivitas Pak Ganjar ini kan walaupun di tengah Ramadan, di tengah Corona ini masih aktif melayani masyarakat, mulai dari yang ke pabrik percontohan, physical distancing, kemudian ada jogo tonggo, terus ngumpulin uang dana untuk amal dan sebagainya. Aktivitas ini yang dilakukan sama Pak Ganjar sebagai seorang pemimpin. Dan ternyata lewat survei di SMCR ya, ada 1.200 responden yang ternyata mengaku puas dengan kinerja Pak Ganjar dalam menangani COVID-19 ataupun pandemi ini. Pendapat Bapak sendiri gimana? Lah saya sendiri aja nggak puas kok. Mas masih ngelapor, lewat medsos, ada yang masih marah-marah. Saya belum bisa kok ngatur sampai tingkat detail agar bantuannya tidak salah sasaran. Saya itu belum bisa. Jadi saya sendiri aja belum puas. Jadi dugaan saya surveinya keliru itu. Saya nggak nomor 1 lah. Saya kayaknya nomor bawah. Kalau gubernur yang lain lebih hebat. Saya aja niru-niru yang lain. Yang penting sebenarnya hari ini keikhlasan saja. Maka Mas, akhirnya begitu kita ngobrol, begitu kita bicara, kita kirim bantuan, ternyata nggak tahu cerita ini kayaknya diputer gitu. Ini loh nomor teleponnya Pak Ganjar, ini loh medsosnya, nanti pasti direspon. Nah, terus akhirnya kita membuat bantuan saudara-saudara kita yang di Jabodetabek, kemarin kita kirim ke sana, terus kemudian kita kasih bantuan yang ada di Sudan, ya Mas, mahasiswa kita di Sudan 143 kemarin lapor, kemudian ada yang di Taiwan, ada di Hong Kong, Malaysia begitu ya, atau barangkali yang di luar Pulau Jawa. Iya. Memang itu salah satu bentuk kinerja nyata dari Pak Ganjar ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merespon dampak corona yang ternyata efeknya ini ke semua lini ya Pak. Mulai dari lini pariwisata, lini bisnis, semuanya merasakan. Menurut Pak Ganjar sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk adaptasi gitu? Maksudnya gimana ya? Pekerja-pekerja sudah mulai nih, bekerja dari rumah dan sebagainya. Cuman ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah kan Pak? Bagaimana cara adaptasinya Pak? Kalau jenengan mencontohkan ke teman-teman warga Jawa Tengah ataupun nanti yang live di Instagram ini Pak? Gampang aja Mas, Anda kerja, mandi pagi, ganti baju, sisiran ya kan, pamit sama istri sama anak. Anda berangkat kah? Naik kendaraan umum, naik sepeda motor, naik mobil, Anda berangkat aja kan? Biasa aja Pak? Biasa aja Pak? Itu kan biasa tadi. Biasanya kayak gitu kan? Karena saya tanya sama jenengan. Kalau hujan Anda berangkat nggak? Berangkat Pak, pakai mantel.
Nah, jawabannya bagus. Artinya apa? Kalau kita melihat kondisi seperti ini, ya kita bisa mengerjakan di rumah, kita kerjakan. Kalau saya kerja, hari ini lagi hujan, terus kemudian tidak bisa saya menerjang hujan itu, ya saya kerja dari rumah. Tapi kalau saya harus tetap datang di sana, ya kita harus kerjakan. Umpama jenengan ditugasi oleh istrinya untuk jemput anak, ya, mau naik motor, udah pulang nih, hujan deras nih. Kan Anda nggak bisa kerjakan dari rumah, terus di remote anaknya pulang sendiri, kan nggak bisa. Naik taksi kamu, berangkat sendiri kamu, yang anaknya masih TK kok gitu. Nah, akhirnya apa? Ya Anda naik motor, Anda naik mobil, atau Anda naik taksi, naik ojek, apapun, pasti Anda berangkat dan berkorban. Tapi melindungi diri kan, nggak mungkin hujan-hujan juga kok. Konyol itu. Nah, akhirnya harus pakai alat. Nah, alat kita apa sebenarnya? Kalau sekarang kita nggak bisa harus bekerja keluar, ya pakailah maskernya. Pakai maskernya. Saya juga punya, Pak. Maskernya. Oke kan? Oke, siap. Pakai masker. Terus kemudian Anda harus bawa alat untuk cuci tangan, agar kalau kita pegang apa-apa langsung bisa kita bersihkan. Itu kan? Terus kemudian Anda harus tahu, terlalu mepet orang maka jaga jarak. Nggak usah salaman, ya Pak. Orang salaman tetap berkancar, gitu kan? Nah, itu ya. itu sebenarnya ya kebiasaan baru. Sebenarnya new normal itu kan itu. Jadi gimana Pak? Saya tetap harus bekerja. Ya sudah, kamu bekerja sana. Tapi harus pakai pelindung ya. Tapi harus jaga jarak ya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan di Taipei sudah begitu. Di Hong Kong udah begitu. Ya, saya tadi lihat televisi di Paris dibuka, tapi tidak setertib yang ada di Taipei. Jadi itu bahaya. Oh. Memang tuntutannya ini kan harus tertib, harus disiplin ya. Ini sebuah budaya baru untuk orang kita. Maksudnya ya, nyun sewu, warga kita ini kan ngeyel, cuek gitu kan Pak. Sebagai seorang pemimpin, apa ya treatment yang dilakukan Pak Ganjar untuk memberikan contoh untuk masyarakatnya biar lebih tertib, biar lebih disiplin. Karena ini sebenarnya penyakit ini menuntut kita buat harus lebih disiplin, jaga kebersihan dan macam-macam Pak. Ya sebenarnya si COVID yang binatang nggak jelas atau hewan nggak jelas atau zat nggak jelas, makhluk nggak jelas gitu ini sudah memaksa kita. Kita dipaksa kita untuk selalu cuci tangan. Mau kan kita? Iya. Kita diminta untuk physical distancing kan mau toh? Dan kemudian yang ngeyel gimana? Yang ngeyel itu Anda punya risiko. Nanti Anda ketularan, hati-hati. Maka bagaimana cara mengingatkannya? Kita harus mengambil tokoh atau orang yang bisa dipercaya untuk ikut. Ya, jadi apa? Tokoh agama atau ulama begitu ya. Terus kemudian ada kepala daerah yang percaya. Tapi yang haters saya juga banyak. Kalau saya omongin malah ngeyel, ya kita bisa. Atau barangkali melalui artis ya. Karena artisnya adalah idolanya. Pama Masjid Kempot almarhum punya Sobat Ambyar. Sobat Ambyar taat semua ya. Karena kemudian dia ini idolanya, maka dia akan mengikuti. Yang terakhir kalau tidak bisa ya regulasi. Kalau regulasi masih dilanggar, ya ada penegakan hukum, ada kepolisian, mungkin kita pinjam dukungan dari TNI, atau barangkali juga Satpol PP, begitu. Baik. Jadi udah ngambil banyak cara, mulai dari influencer, artis, sampai almarhum Didi Kempot. Yang penting tujuannya adalah, ayo toh, biar pada sehat. Tujuannya itu aja Pak ya? Iyalah, ya harus begitu. Kalau kita nggak peduli terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mau peduli pada orang lain kan? Nah, betul sekali Pak, leres sekali. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, terutama dari WhatsApp di nomor 08 12 971 dari Adi di Kemayoran Pak. Saya bacain ya Pak ya. Silakan. Oke, mau curhat sama Pak Ganjar. Aku warga Jawa Tengah yang mematuhi peraturan untuk tidak mudik. Gimana solusinya kalau kita di sini nih nggak mudik, sedangkan pekerjaan sudah tidak ada Pak? Nah, bantuan juga nggak sampai-sampai. Di sini masih banyak warga Jawa Tengah yang nggak bisa pulang. Tolong solusinya. Soal bantuan Pak, yang 11 Mei kan udah tuh waktu itu, pertengahan Mei. Apakah ada gelombang kedua atau gimana Pak? Ada, wong saya itu baru 7.000 kita kirim kok. Padahal kita tercatat yang sudah kita verifikasi itu ada 27.400.
pendaftarnya ada 68.000. Bahkan sebelum rame-rame itu kita sudah umumkan di IG saya, di YouTube saya, daftarnya ke sini loh. Jadi saya sebenarnya bagaimana Pak, ini juga ada yang nulis di tempat saya ini. Orang muda, orang madang katanya. Enggak juga. Apakah tetangga kita sudah sejahat itu sih sebenarnya? Apakah sebenarnya orang mampu tidak nyumbang sih? Apakah kemudian tidak ada lagi yang membantu sih? Saya kira kok kita dikasih kesehatan, Allah berikan kemampuan gitu, pasti bisa. Kecuali kita hanya menyerah saja, pasrah di kamar dan kita diam. Saya menggerakkan Joko Tonggo itu sebenarnya menjaga tetangga, dan itu saya pikir ini akan bisa jalan kalau di desa. Ternyata tidak. Di kota pun bisa berjalan. Di Kota Semarang itu ada namanya lumbung kelurahan. Sehingga mereka mengumpulkan bantuan, jadikan satu, dan RW-nya keren kemarin menyampaikan bahwa tidak, saya jamin Pak, tidak ada orang lapar di kampung saya. Tiap hari orangnya masak, dianterin, ibu-ibu masak. Maksud saya, kawan-kawan yang ada di sana juga begitu. Kalau Anda sehat, Anda masih bisa lari, masih bisa jalan, ya tentu saja akan ada kok bantuan. Ya. Kalau semuanya hanya duduk saja, saya nggak dapat bantuan Pak, bantuannya tidak sempurna, kami tidak didata dan sebagainya, tapi Anda duduk aja di rumah, ya nggak bisa. Betul. Jadi kita juga harus proaktif ya Pak. Ya iyalah, ya bisa katakan. Kalau Anda minta katakan di Jakarta, terus kemudian mau kerja gitu ya, terus kemudian mau ke radio gitu, terus kemudian macetnya minta ampun, terus Anda diam saja, Pak polisi, dilancarin dong gitu, terus Anda diam aja di situ, ya. Terus kemudian suruh jalan sendiri, kalau perlu pakai forerunner, kan ya enggak kan, Anda akan zigzag, Anda akan ngantri, Anda akan kadang-kadang marah-marah juga sama sebelahnya, artinya ada survival. Jadi kalau kemudian bisa dilakukan kan tetap hidup. Iya. Memang kalau saya pribadi melihat pandemi ini nih jadi cara kita bertahan hidup ya Pak. Teman-teman saya, jadi sekarang ada yang jualan keripik, ada yang jualan peyek. Jadi ya tergantung kreativitas masing-masing ya Pak ya. Oh iya, Jan. Sekarang banyak Mas. Kemarin saya terima kawan-kawan yang kena PHK saja. Ternyata dia jual es. Ya kan? Terus kemudian saya beli aja esnya. Mas, saya pesan nanti untuk buka 100 bungkus. Kaget dia sih. Terus kemudian ada teman dia buat kering tempe sama kentang. Saya beli besok kirim. Jadi artinya saya ngajak kawan-kawan yang lain, yuk kita beli produk teman kita yuk. Percayalah. Sebenarnya hidup kita itu hanya menjalankan kewajiban saja. Ya memang kita berjalan seperti ini ya, kita jalan saja. Titahnya kan sudah ada. Rezeki kita sudah ada, mati kita juga sudah dicatat di sana ya kan. Jodoh kita udah dicatat. Kita tinggal jalan aja kok gitu. Jadi saya tidak yakin tadi yang protes di rumah itu besok pagi tidak akan makan, saya nggak yakin. Kalau Anda nggak bisa makan, Anda sudah lapar, pasti Anda akan teriak kok. Nanti mungkin datang ke tetangganya, Bu, apakah saya bisa dibantu? Atau Anda nekat jual celana gitu kan. Atau barangkali jual sarung, jual handphone gitu. Ya kalau kemudian semua dalam situasi seperti ini mengharapkan tiba-tiba semua jatuh dari langit, tidak bisa. Kita harus berusaha. Siap. Intinya harus berusaha Pak. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di sini. Pak, yang di Salatiga itu kan viral pasar physical distancing, jadi pasar yang menjaga jarak. Nah itu muncul idenya dari mana Pak? Apa dari pemerintah Kota Salatiga atau gimana Pak? Ya awalnya saya melihat pasar di Myanmar atau di Vietnam ya. Iya. Jadi gambar itu beredar, terus saya cropping, saya foto. Ya. Terus kemudian saya kirimkan ke grup antar bupati wali kota. Kami punya grup namanya Jateng 1. Ini kepala daerah yang ada di Jawa Tengah. Nah, dari situlah kemudian saya ngobrol sama mereka, teman-teman, Bapak Ibu, tolong pasar Anda dibuat seperti ini ya.
Semua ngomong, ya. Nah kita tunggu. Aksi pertama siapa? Tanya aksi pertama ada Salatiga. Dan akhirnya viral, menginspirasi, dan kemudian kota-kota lain sekarang ikut. Sama kemudian kemarin ada kayaknya orang Jakarta deh, lagi lewat di kota Pekalongan, mallnya rame, kemudian viral, ya dikirim ke saya. Gimana? Langsung saya kirim ke Pak Wali Kota, Pak Wakil. Tolong Pak, ini dibereskan. Siapa? Nanti 2 hari lagi kita akan ke sana. Enggak bisa 2 hari lagi, sore ini. Kemudian ditertibkan. Di Banyumas malah bupatinya turun sendiri. Kalau ini sampai tidak ditertibkan, saya tutup mallnya begitu. Jadi memang physical distance-nya diatur. Kalau kemudian dia mau, maka new normalnya ini akan berjalan. Itu tadi kita jaga jarak, kita pakai masker, kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Baik Pak, yang penting jaga jarak tadi. Ada yang curhat lagi dari akun Instagram Uci Anita. Dia tinggal di Jakarta tapi orang Pemalang. Pak, saya ini butuh kepastian pengen pulang Pak. Soalnya ada teman-teman perantau yang di PHK, jadi nggak bisa pulang. PSBB kan memang sampai akhir Mei ini, dan kemungkinan akan diperpanjang. Kalau menurut Pak Ganjar sendiri, untuk teman-teman pengen pulang ke Jawa Tengah, itu solusinya gimana ya Pak? Ya jangan dulu, masih merah kok. Kalau nanti sudah turun grafiknya, sudah sampai bawah, itu relatif aman, monggo pulang. Ini seperti tadi loh, Mas, nunggu hujan. Anda tunggu dulu deh, biar hujannya reda. Kalau belum reda banget, ya paling tidak kalau udah gerimis-gerimis, Anda boleh lah. Jadi sudah turun. Jadi jangan masih hujan lebat begini, Anda nekat pulang. Nanti Anda akan sakit. Ini saya peringatan saya dengan pengandaian yang sudah ada saya. Iya. Berarti nunggu kurvanya landai dulu ya Pak istilahnya. Kurvanya turun, terus kemudian sudah mendekati bawah, mau normal silakan Anda pulang lagi. Iya. Ini ada ide, jadi ada yang bilang rasan-rasan gitu ya Pak ya. Misalnya warga Jawa Tengah yang sekarang ini udah pulang, yang kemarin-kemarin udah sempat pulang gara-gara corona, itu sebenarnya tidak perlu balik lagi ke sini, ke Jakarta ataupun ke Jabodetabek, tapi memberdayakan desa masing-masing, mulai lagi nandur singkong, mulai lagi nanam bayam. Itu setuju nggak Pak Ganjar sendiri? Iya, sebenarnya saya udah punya bukunya. Oh iya, Jogo Tonggo. Nah, ini Jogo Tonggo ini sebenarnya dia mengajarkan itu. Ya. Nanti kelompok rentan didaftar, ya kan, lumbung pangan dibuat, terus kemudian bantuan masuk ke situ. Ya kalau bantuannya datang terus kan. Kalau bantuannya datangnya 2-3 kali saja, ya. Apa Anda nggak makan? Maka betul harus mandiri. Mandirinya bagaimana? Nanam. Masa nggak punya beras Pak? Adanya apa? Singkong. Makanlah singkong. Adanya pisang, makanlah pisang. Jadi sebenarnya kita itu dikasih Allah menyenangkan di Indonesia ini, karena sumber bahan makannya banyak. Salahnya kan kita sudah ada di kepala kita itu pokoknya cuma beras gitu. Coba kalau sudah maaf ya, kalau sudah sepuh begitu, terus kemudian ada gula begitu ya, kan nggak mau makan beras. Makanya apa coba? Kan umbi-umbian, kentang begitu kan. Jadi sebenarnya kita makan itu aja nggak apa-apa. Ternyata makan pisang pakai sambal juga enak kok. Ya kan? Gitu. Jadi ya kayak tonggone jenengan lah wong Wonogiri yo. Tiwul itu. Oke. Mantep Pak. Tiwul enak loh Pak. Iya. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk di sini Pak. Ada Mbak Asih di Semarang. Katanya kalau nggak mudik itu dapat bantuan. Nah, ada mahasiswa asing yang kuliah di Jawa Tengah, resikonya jadi bapaknya orang banyak. Yang di DKI Jakarta masih banyak warga Jateng yang belum dapat uluran tangan. Jalan keluarnya tadi ya Pak ya, jadi harus aktif mendaftarkan diri ya Pak ya, kalau misalnya warga Jateng belum dapat bantuan. Iya, sebenarnya saya juga udah kerjasama dengan Pak Anies kok. Udah sepakat bisa didaftar di RW. Nah nanti kalau kurang, Anda daftar. Ada di IG saya kok. Ada nomor teleponnya. Anda bisa daftar. Ada kok paguyuban yang membantu. Ada kok orang Jakarta yang banyak hatinya
baik hati begitu ya. Terus kemudian dia membuat bantuan, membuat dapur umum begitu kan. Kalau Anda nggak kuat, Anda tinggal datang aja. Saya kira Anda lapor pada lurah, pada camat di sana, pasti dibantu. Pasti dibantu. Baik. Terima kasih jawabannya Pak ya. Yang penting tuh kita memang itu tadi bertahan hidupnya proaktif gitu ya, nggak cuman berdiam diri gitu kan ya, mengharapkan bantuan. Ada Mas Satrio yang sudah ngirimin WhatsApp juga di sini. Sekarang stay di Bogor, tapi asli Cilacap. Mau titip salam buat Pak Ganjar, semoga dikasih kesehatan selalu. Saya nggak mudik Pak, patuh sama peraturan untuk kesehatan bersama, matur nuwun. Gitu katanya. Mantap. Terima kasih buat Mas Satrio ya. Semoga sehat bersama keluarga. Terus ada pertanyaan lagi ya Pak ya? Ini pokoknya saya nanya terus nih Pak. Boleh. Pak Ekono terus. Kemarin Pak Jokowi itu kan sempat bilang dalam pernyataannya, ya saat ini kita harus berdampingan nih dengan virus corona. Istilahnya berdamai dengan virus corona. Kalau menurut Pak Ganjar sendiri, sampai kapan ini Pak kita harus berdamai dengan virus COVID-19 ini? Ya sampai COVID-nya hilang. Jadi kalau kemudian kita mesti membiasakan seperti hujan itu tadi. Kalau hujannya 3 hari berturut-turut nggak reda, ya. Anda nggak keluar rumah. Ya tadi itu mesti pakai payung begitu kan, mesti pakai mantel. Sekarang kan orang sudah mulai pakai kan, ada mantel mulut tadi itu. Ini kan mantel mulut ini, saya udah mesti pakai. Penora muncrat begitu kan. Terus kemudian cuci tangan. Sebenarnya cara-cara itu cara-cara yang umum saja. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Instagram ya Pak. Ini. Oh tadi Mas Satrio bilang dari Bogor sudah dapat bantuan katanya. Oh luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Kalau misalnya nih Pak, dari teman-teman Jawa Tengah, ini kan pengen sholat Idul Fitri di lingkungan Jawa Tengah sendiri, apakah akan diselenggarakan sholat Idul Fitri juga Pak dengan protokol kesehatan? Diselenggarakan. Di Jawa Tengah boleh sholat Idul Fitri. Ya. Di rumah. Kalau kalau mengadakan misalnya di lapangan tertentu atau mungkin ada masjid menyelenggarakan itu boleh nggak Pak? Ya tidak. Jadi begini Mas, itu kan berisiko. Ya. Rasulullah juga sudah menyampaikan kok. Kalau kemudian ada daerah wabah, jangan masuk. Kalau Anda di dalam daerah wabah, jangan keluar. Itu Rasulullah loh. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara besok mesti sholat berjamaah, sholat id. Ya. Yuk kita kerjakan yang wajib yuk. Sholat id kan sunnah ya. Ya. Nah kalau kemudian itu bisa dikerjakan di tempat tertentu yang lebih kecil di keluarga begitu, ini akan menjadi pengalaman yang bagus. Bayangkan kemudian jenengan pernah jadi imam sholat id belum Mas? Wah belum Pak, wah. Nah kan, Anda akan mendapatkan pengalaman bagus. Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah sudah membuatkan guidance, termasuk khotbahnya pendek. Terbayangkan nggak Anda kemudian menjadi imam sholat id di rumah sendiri bersama keluarga? Itu pengalaman yang tidak akan pernah. Bayangkan itu dilakukan oleh jutaan orang kepala keluarga. Ini akan menjadi sejarah. Kalau besok kita sudah selesai, 10 tahun lagi umpama, kita akan bicara bahwa dulu waktu corona ada, saya menjadi imam sholat id. Itu pengalaman dalam hidup loh. Betul. Jadi disarankan memang ini ya, di rumah masing-masing sudah ada tata caranya dari MUI Jawa Tengah. Ada yang dari Instagram Pak, namanya Mas Heri Supriyanta. Dia bilang begini, saya usul Pak, momen COVID-19 ini bisa dipakai sebagai momen gerakan disiplin nasional. Karena sebenarnya banyak yang nggak manut. Nah, yang manut bisa diberikan reward. Yang melanggar bisa dikasih sanksi sosial atau pidana. Menurut Bapak gimana? Iya,
Ini pinter ini. Mas Heri ini cerdas. Jadi memang betul kita momentum ini bisa kita pakai untuk gerakan disiplin. Kalau dulu kan diomongin aja kan Mas. Iya. Pernah dengar gak? Hari Cuci Tangan Internasional. Oh ya, benar. Ya. Sopo masing cuci tangan. Ya men tanggal kuwi tok gitu. Iya. Biar gue ya mulai kemproh meneh. Tapi coba sekarang kan enggak, orang sudah dengan kesadaran mau makan cuci tangan, habis pegang apa, sekarang udah bagus ini. Dan ini nanti jadi modal, cuci tangan itu jadi modal kesehatan yang bagus sekali. Iya. Jadi ya itu tadi modal dasarnya sekarang sebenarnya menjaga kebersihan diri ini ternyata diajarkan gara-gara penyakit ya Pak ya. Iya dulu sudah diajarkan. Kalau yang Muslim ya Mas ya. Sehari wudhu kalau sholatnya wajib ya. Itu 5 kali Mas. Minimal. Bayangkan kemudian kalau wudhunya 5 kali terus kemudian pakai sabun. Coba lihat urut-urutannya. Berkumur juga, hidungnya dibersihkan, mukanya dicuci, telinganya dibersihkan. Ya, dimulai dari tangan. Itu sudah persis bagaimana melawan COVID. Jadi kalau orang wudhunya bagus, maka sebenarnya dia udah melawan COVID dengan sistematis. Ini nilai keagamaan buat saya. Iya, benar sekali ya. Lanjut Pak, Instagram nih dari Mas Syahbanu. Ya. Bapak, kira-kira kenapa ya kalau ke masjid dilarang, tapi ke pasar masih boleh-boleh aja? Wah. Ya sebenarnya begini. Ke masjid nggak pernah dilarang. Saya menyampaikan kok. Sholatnya saja yang di rumah. Takmirnya saya minta untuk azan tetap begitu ya. Kalau sebenarnya semua orang bisa taat tidak apa-apa. Siapa yang bisa kemudian taat itu? Ya. Jadi sebenarnya kita juga yang ke pasar juga sama. Atur beberapa pasar juga kita tutup kok. Gitu. Jadi membandingkannya tidak di situ. Nanti sensitif. Kemarin ada ulama satu ada masalah pulang ada masalah hukum kan kemarin masuk TV itu begitu keluar disambut seperti itu kan bahaya. Ini contoh aja. Iya. Betul. Kalau misalnya disambut membahayakan, yang menyambut tadi kan malah jadi klaster penyebaran baru ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi dari Instagram Pak Ganjar. Ada Andika Ari Apridianto. Menurut Pak Ganjar, kapan pandemi ini selesai? Nah, kalau misalnya kondisi ini tidak bisa diprediksi, apakah langkah-langkah dari pemerintah? Wah, ini berat pertanyaannya Pak. Monggo. Enggak, ini ringan aja. Oh, ringan. Pas gini loh Mas. Kapan Pak bisa berhenti? Iya. Itu yang tanya tadi Mas siapa tadi? Itu sebenarnya bisa ditanya. Mas Andika. Okay. Mas Andika, sebenarnya kita bisa minggu depan bisa berhenti kok. Okay. Kalau kita semua mau di rumah. Kalau kita memutus hubungan dengan si COVID. Tapi kan teman kita masih kelayaban, masih ngeyel. Maka kemudian ahli matematika saya minta untuk bersimulasi. Mau Juni bisa, asal kemudian semua disiplin. Kalau enggak Juli. Ya, kalau kemudian tidak, bisa Agustus sampai September. Oh, saya punya modelingnya. Kalau kemudian kita jorok, kita tidak disiplin, ya ini akan lebih lama lagi. Bisa saja September itu paling cepat. Maka pilihan itu dihadapkan kepada diri kita masing-masing. Betul. Itu. Jadi kembali ke pribadi ya, semakin disiplin kita, sebenarnya semakin cepat kemungkinan selesai ini ya. Vietnam ya Mas ya. Iya. Itu bagus sekali juga karena disiplinnya begitu ketat dan kemudian semua dihukum betul. Coba sekarang kita ngobrol sama pendengar. Kalau sudah diterapkan PSBB nggak boleh mudik, terus kemudian nekat mudik didenda jutaan. Gimana kira-kira? Ya protes Pak. Saya pengen semuanya setuju gitu. Yang nekat ditangkap di penjara. Setuju nggak? Iya. Itu di Malaysia aja dendanya juga ratusan juta loh.
Iya. Nah, iya makanya. Ini ada pertanyaan nih Mas. Iya. Mana Pak? Pak Ganjar boleh takbiran nggak? Boleh. Malam takbiran boleh. Boleh takbiran di rumah saja. Jadi boleh, nggak ada yang nggak boleh. Jadi umpama kita takbiran di rumah, tetangga kita takbiran, semua takbiran. Makanya saya bayangkan begini, takmir masjidnya satu aja ke masjid, terus kemudian dia takbiran di sana, warganya semuanya ikut di kampung-kampung. Jadi tetap ramai. Betul. Jadi dari suara-suara rumah bisa mengudara ke seluruh dunia, istilahnya gitu ya. Loh, sekarang ada teknologi kayak begini, Mas, kita aja bisa ngobrol kan? Iya, betul. Iya, orang bisa sampaikan semua dengan digital juga. Iya. Jadi ya saat ini memang untuk sama-sama membatasi penyebaran virus ini ya, itu tadi memanfaatkan digital. Yang udah masuk di WhatsApp, Pak, ada warga Gombong nih dari Kebumen, tinggal di Jakarta, dari Mbak Rianti. Pak, saya di Jakarta udah nggak kerja dan udah daftar dan WA Pak Ganjar tapi belum direspon, gimana Pak? Kalau sudah di WA nggak perlu direspon. Artinya sudah terekam, tinggal nanti diverifikasi. Kami kemarin membantu masyarakat yang lapor. Pada saat diverifikasi apa yang terjadi? Udah pulang. Ada di pagar Masjid Istiqlal. Katanya nggak bisa makan. Kita antrin Mas ke sana, Mas. Ternyata udah pulang. Jadi sebenarnya kita respon. Bingungi dewe. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Lanjut lagi Pak, ada warga Temanggung yang ada di Jakarta. Sekarang ini lagi cari lowongan kerja Pak. Soalnya jadi reseller online pun sepi pembeli. Lagi di kos, waduh, minta solusinya. Ya begini loh. Kalau kita mau jualan reseller sepi, apakah Anda akan diam? Ya kan? Kalau kemudian Anda tetap berusaha, kan dicari juga market-market yang lain kan? Karena semua lagi susah. Kalau saya kemudian melihat seperti ini, mungkin bisa juga kita tidak usah jualan. Barter. Oh iya. Iya kan, barter. Ini tukar ini begitu. Tapi saya orang ya yakin aja, asal kita obah ya mama. Sambil berdoa. Oke, betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, ternyata obrolan kita ini udah hampir 1 jam, Pak Ganjar. Oke. Senang banget Radio RDI sudah bisa ngobrol. Kalian Pak Ganjar juga bisa menginspirasi ke pendengar, terutama buat teman-teman di radio daerah yang sudah ikut bergabung juga. Pesan-pesan nih, pesan terakhir kali ya. Tapi jangan pesan es teh Pak, nggak ada Pak. Pesan saya ya tidak usah mudik. Insya Allah bantuan pasti akan datang. Karena tidak datang dari pemerintah, mungkin datang dari masjid, dari rumah ibadah lainnya, dari tetangga. Sekarang ini banyak orang itu kepingin sekali membantu. Makanya Anda bisa mendaftarkan ke instansi pemerintah, mungkin juga ke mereka yang sering memberikan bantuan, sehingga Anda tetap bisa menjaga diri Anda dan keluarga Anda dengan tidak mudik. Nah, tapi tetap harus jaga kesehatan. Jaga jarak dan pakai masker. Mantap Pak, pakai masker terus. Pakai masker. Matur nuwun Pak Ganjar, waktunya sudah ngobrol-ngobrol di obrolan eksis ini. Sami-sami Mas. Sehat selalu, semoga lancar beraktivitas. Mohon maaf lahir dan batin Pak. Selamat Idul Fitri. Sami-sami. Amin. Dan saya Tommy Hernawan dan juga Radio RDI. Mohon maaf kalau misalnya di obrolan ini ada yang salah, ada yang keliru. Kelentang ini pun nyuwun pangapunten ya Pak G. Sami-sami Mas Tommy. Salam buat keluarga dan keluarga besar RDI. 97,1 Pak. Iya. Matur nuwun. Oke Pak, sehat selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.